Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anisha Maulidini Rahma dari kelas PBAC 19. Saya akan mempresentasikan studi kasus yang saya angkat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah fikih pada semester 5 ini. Nah, studi kasus ini yang saya angkat bertemakan judulnya yaitu studi kasus tentang keridhaan atau antarodin dalam proses transaksi jual beli online. Nah, di sini saya mengangkat bisnis namanya bisnis Raservice, itu yang diciptakan oleh Mbak mahasiswi namanya Mbak Rahma. Jadi mbaknya itu melakukan jual beli secara online. Barangnya yang dijual adalah barang-barang import seperti itu. Nah, karena bantuan mbaknya juga, akhirnya saya bisa merampungkan tugas fikih ini, yaitu saya bisa mengangkat studi kasus tentang antarodin dalam proses jual beli online. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan ya teman-teman. Nah, apa itu bisnis? Bisnis adalah keseluruhan kegiatan dari seseorang atau organisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perdagangan atau industri yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menghasilkan laba agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan bisnis dalam perspektif Islam yaitu serangkaian aktivitas yang dalam berbagai bentuknya itu tidak dibatasi kepemilikan hartanya maupun profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan pendaya gunaan hartanya, yaitu dengan adanya aturan halal dan haram. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan kedua, yaitu jual beli dalam Islam. Di sini nanti kita akan ada 3 pembahasan. Yang pertama pengertiannya, yang kedua landasan hukumnya, yang ketiga etika, rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas pengertian dulu. Apa sih pengertian jual beli dalam Islam itu? Jual beli dan bermuamalah dalam Islam itu merupakan proses yang dilakukan oleh 2 orang, yang satunya menjual dan yang satunya menawarkan barang, yang satunya membeli barang tersebut. Nah, dalam Islam itu jual beli ini, bermuamalah seperti ini itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa Rasulullah pun semasa hidupnya juga melakukan perdagangan, berdagang. Nah, tetapi yang harus diperhatikan dalam bermuamalah jual beli seperti ini adalah harus ada dasar suka sama suka atau yang disebut dengan antarodin tadi, antara kedua belah pihak. Jadi mereka tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa terberatkan salah satunya. Tuh. Nah, landasan hukumnya itu apa sih? Nah, ada dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, intinya kenapa ayat ini menjadi landasan hukum dari jual beli? Karena dalam ayat ini tuh menunjukkan bahwa setiap muamalah harus didasari pada asas suka sama suka
atau antarodin tadi, atau yang bisa disebut dengan rela sama rela. Jadi sama-sama ikhlas gitu loh. Tadi tidak ada yang merasa dirugikan. Lalu ada etika rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Yang pertama ada rukun dulu. Rukunnya harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada objek transaksi atau benda apa yang dijual, lalu ada ijab qabul. Untuk etikanya, yang pertama mempermudah urusan jual beli. Yang kedua, berterus terang dan tidak menyembunyikan barang yang cacat. Jadi kalau misalkan ada barang yang memang damage atau cacat, ya penjual harus bilang ya sejujurnya bahwa ini ada kurangnya, minusnya seperti ini gitu. Jadi nggak boleh kalau misal ada barang yang minus, ya maksudnya cacat, tapi pas ditanyain, mbak ini barangnya good condi nggak, oh bagus kok mbak, ini nggak ada yang cacat gitu, padahal aslinya ada. Itu nggak boleh ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada saling mengikhlaskan dan ridho. Yang keempat menghindari riba. Nah sekarang kita masuk pada syarat jual beli dalam Islam. Ini ada 3, ada syarat penjual dan pembelinya, ada syarat barang dan harganya, ada syarat ijab qabul. Nah yang pertama, syarat bagi penjual dan pembeli harus berakal sehat, harus berdasarkan kehendak sendiri, jadi tidak ada paksaan, lalu tidak berfoya-foya, dan yang terakhir adalah balik atau cukup umur. Karena kita kan sering menjumpai kasus penipuan. Nah itu tuh saya nggak bilang semua dilakukan oleh anak di bawah umur ya, tapi rata-rata karena yang memegang bisnis seperti itu tuh di bawah umur, jadi kayak mungkin rasa tanggung jawabnya juga kurang. Nah maka dari itu dalam Islam harus balik, harus cukup umur sehingga dia memiliki tanggung jawab pada bisnis yang dia lakukan. Yang kedua, syarat barang dan harganya harus halal dan suci, harus bermanfaat, dapat dipegang, dirasakan dan dikuasai, harus miliknya sendiri. Jadi nggak boleh kayak menjualkan punya orang lain gitu. Iya, jadi barang itu harus jadi pemiliknya si penjual dulu, baru ditawarkan ke pembeli gitu. Dan dapat dilihat bentuk dan sifat-sifatnya. Jadi harus ada kayak bentuk fisiknya itu apa gitu. Nggak boleh kayak yang kasat mata, maksudnya kayak nggak jelas gitu, nggak boleh ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada syarat ijab qabul. Apa sih ijab qabul itu? Ijab itu perkataan penjual. Jadi kayak penjual itu secara langsung atau tidak langsung tuh bilang kalau saya menjual barang ini. Nah kalau qabul itu dari perkataan pembeli. Jadi secara langsung atau tidak langsung pembeli itu bilang bahwa saya membeli barang ini, seperti itu. Lalu pengertian dan mekanisme jual beli online. Yang pertama, jual beli online seringkali disebut juga dengan all shop atau online shopping. Lalu yang kedua, umumnya jual beli online itu memiliki beberapa cara dalam pelaksanaannya. Ada yang melalui chatting, WA atau video conference, lalu ada yang bisa melakukan transaksi dengan email, ada yang melakukan e-commerce. E-commerce itu seperti kita kan sudah sering menjumpai kayak sekarang kan banyak ya lapak yang menyediakan tempat untuk para pebisnis kecil sehingga dia bisa menjual produknya kemanapun, maksudnya ke kota manapun lewat online tadi, seperti Shopee, Tokped, Lazada dan lain-lain. Lalu yang ketiga, jual beli online dalam perspektif Islam itu apa sih? Nah, prinsip-prinsip syariah dalam pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak. Jadi jual beli online tuh dasarnya ya tetap sama kayak jual beli yang tadi, landasan hukumnya juga sama. Nah itu tuh landasan hukum itu bisa dipakai acuan sampai pada transaksi sepanjang zaman. Maksudnya mau zaman sampai berubah seperti apapun nanti itu bisa tetap dipakai. Yang penting syaratnya harus tadi, harus antarodin itu ya. Nah sekarang kita membahas lebih jelas lagi tentang antarodin atau keridhaan. Salah satu dasar mutlak untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela. Nah, yang kedua persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan.
ini harus diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak ya, tidak boleh ada paksaan dari pihak lain. Lalu yang ketiga, dalil ijma bahwa Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya, karena sesungguhnya manusia itu bergantung pada barang yang ada pada orang lain. Jadi kita secara nggak langsung tuh kayak butuh barang dari orang lain gitu. Nah, kita itu saling membutuhkan. Jadi tentu orang lain tidak akan memberi barang tersebut tanpa ada timbal balik, seperti kayak ada fee-nya dong atau ada untungnya dong kayak gitu. Oleh karena itu, dengan adanya jual beli akan membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang melalui perdagangan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin itu dulu. Dan sejauh studi kasus yang saya lakukan, melakukan wawancara, dokumentasi, dan langkah-langkah yang sudah ada pada artikel saya, itu sejauh ini dari informannya juga bisnis yang dilakukan oleh Mbak Rahma atau Ra Service tadi itu sudah memenuhi syarat-syarat jual beli online dalam Islam, yaitu intinya yang utama adalah antara odin tadi. Jadi antara penjual dan pembeli itu sudah sama-sama rela begitu. Dan mbaknya juga sudah mahasiswa, jadi saya rasa sudah cukup umur. Juga sejauh ini tidak ada kasus penipuan dalam bisnis Mbak Rahma tersebut. Maksudnya ada yang tidak beres. Maksudnya saya belum menemukan kasus yang seperti itu. Kan saya juga mencari dari para pembelinya juga ya. Jadi insya Allah beres juga punya Mbak Rahma ini, dan insya Allah juga sudah memenuhi sesuai dengan jual beli dalam Islam. Baik, cukup sekian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.